Dajjal akan turun ke Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikat mereka karena khawatir keluar menuju Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal di hari kiamat kelak. Seperti yang kita tahu, Dajjal adalah salah satu dari tanda-tanda besar akhir zaman yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia dianggap sebagai penebar fitnah yang sangat besar yang akan muncul menjelang kiamat. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Namun, ada suatu riwayat yang menarik tentang pertemuan dua tokoh besar dalam Islam, yaitu antara Dajjal dan Nabi Khidir alaihissalam. Dikisahkan, keduanya akan bertemu ketika bumi tengah diambang kiamat besar. Dalam beberapa riwayat disebutkan kalau Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga sekarang ini. Dan dikisahkan, Dajjal akan memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam ketika keduanya bertemu di hari kiamat. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi lautan. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah yang merusak, kecuali Mekah dan Madinah. Dari Syadina Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk. Pasti padanya ada malaikat yang berbaris yang menjaga." Ada setidaknya 7 golongan yang akan ikut Dajjal pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij, atau kelompok yang mudah mengafirkan orang lain. Kemudian budak hawa nafsu, orang-orang yang biasa melakukan maksiat, dan yang terakhir, wanita akhir zaman, alias wanita yang punya keimanan setipis kertas. Karena pada saat itu terjadi kekeringan atau kemarau, dan hanya Dajjal yang sanggup menurunkan hujan, maka wanita-wanita yang tak tahan dengan cuaca lebih memilih ikut Dajjal daripada harus mati kehausan. Nabi SAW pernah bersabda, "Dajjal akan turun ke Mirkonah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita." Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikat mereka karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang buta dan orang sakit, dan mendatangkan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan. Dia juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan.
dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun, ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja. Sebab di dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau, Dajjal akan bertanya, "Apakah kamu menginginkan air atau api?" Jika menjawab air, itu maka api yang diberikan. Jika menjawab api, maka air yang diberikan. Ketika itu, Dajjal akan sibuk dengan perjalanannya ke sana kemari, sampai-sampai diriwayatkan tak ada satupun tempat yang tak dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Jadi, seluruh pelosok-pelosok negeri akan didatangi Dajjal untuk dia menebar fitnah, sekaligus mencari pengikut. Dan hebatnya lagi, Dajjal mengelilingi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari saja. Kemudian, setelah fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihissalam yang akan membongkar segala fitnah dan tipu daya dari Dajjal ini. Nabi Khidir alaihissalam akan bersaksi dan meyakinkan kepada seluruh umat manusia bahwa inilah Dajjal akhir zaman yang sesungguhnya. Beliau akan menjelaskan segala kebohongan yang dibuat Dajjal. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia, kemudian Dajjal memenggal kepala Nabi Khidir alaihissalam. Lalu setelah melakukan itu, Dajjal memamerkan seluruh kekuatannya kepada umat manusia dengan maksud untuk merapuhkan keyakinan mereka atas persaksian Nabi Khidir alaihissalam. Dan untuk lebih meyakinkan lagi kepada orang-orang dengan keahlian sihir yang luar biasa, saat itu Dajjal menghidupkan kembali Nabi Khidir alaihissalam yang sudah terpenggal dan tercincang. Setelah berhasil dihidupkan, dengan bangga Dajjal berkata kepada orang-orang, "Bukankah kalian telah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan?" Maka semakin yakinlah ketika itu orang-orang yang telah mengikuti Dajjal. Mereka jadi betul-betul percaya Dajjal yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan. Lalu Nabi Khidir alaihissalam kembali menentang persaksian atau perkataan Dajjal tersebut. Beliau berkata, "Wahai umat manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun memenggal lagi Nabi Khidir alaihissalam untuk kedua kalinya. Namun atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu Dajjal tak mampu membunuhnya dengan cara yang sama. Bahkan pedang atau gergaji pun tak sanggup untuk membunuh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian dikisahkan Dajjal pun melempar Nabi Khidir alaihissalam ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilempar ke neraka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menegaskan, padahal ia dilempar ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, derajatnya pun mulia dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis di atas ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha. Di dalam hadis itu beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sebenarnya dalam kalangan ulama terdapat perbedaan pandangan tentang Nabi Khidir alaihissalam. Namun sebagian besar para ahli hadis mengatakan Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dan akan terus hidup sampai Dajjal keluar nanti.
Di dalam Sahih Muslim terdapat hadis yang menjelaskan tentang Dajjal yang tak akan bisa menembus Madinah. Lalu datanglah orang yang sebaik-baiknya manusia dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita." Lalu berkatalah Dajjal, "Bila kubunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka pun menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah lelaki itu, "Aku semakin yakin bahwa kau adalah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Abu Ishaq berkata dalam riwayatnya bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada riwayat dari Imam Nawawi yang menjelaskan jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Keutamaannya dan mengenai kehidupan Nabi Khidir ini adalah kabar yang syahih. Selain itu juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing menyelawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah tengah wafat. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lelaki itu adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Timbul sebuah pertanyaan, apakah Nabi Khidir alaihissalam menikah dan punya keturunan? Nabi Khidir alaihissalam tidak diriwayatkan menikah dan mempunyai keturunan. Namun dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihissalam pada surat Al-Kahfi, yaitu saat Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa kisah para waliullah, orang-orang soleh, dan ulama, ada yang pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Dan itulah pertemuan Dajjal dan Nabi Khidir. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.